Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahrul Mubarok. Di sini kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri materi kelas 12 semester 1. Nah, sebelum membahas ke materi turunan fungsi trigonometri, di sini saya akan menjelaskan siapa sih penemu rumus turunan itu sendiri. Karena turunan merupakan salah satu cabang diferensial kalkulus, maka sejarah perkembangannya juga berhubungan erat dengan perkembangan kalkulus. Konsep turunan dipikirkan pada saat yang bersamaan oleh Sir Isaac Newton tahun 1642 sampai 1727, ahli matematika dan fisika bangsa Inggris, dan Gottfried Wilhelm Leibniz tahun 1646 sampai 1716, ahli matematika bangsa Jerman. Gimana? Tertarik kan? Turunan fungsi trigonometri adalah suatu proses turunan matematis yang melibatkan fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri itu sendiri adalah suatu fungsi yang memuat variabel X di bagian sinus, kosinus, serta tangennya. Nah, di sini saya menulis beberapa aturan-aturan yang ada di dalam konsep turunan fungsi. Silahkan pause dulu video ini untuk teman-teman agar bisa memahaminya dulu. Oke, udah paham ya? Sekarang next, rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Di sini saya merangkum beberapa rumus turunan fungsi trigonometri. Yang pertama ada fx sama dengan sin x, di mana f aksen x sama dengan cos x. Yang kedua fx sama dengan cos x jika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan min sin x. Yang ketiga fx sama dengan tan x diturunkan menjadi f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Yang keempat adalah fx sama dengan kotangan x diturunkan menjadi f aksen x sama dengan min kosekan kuadrat x. Yang kelima fx sama dengan secant x diturunkan menjadi f aksen x sama dengan secant x dikali tan x. Yang keenam adalah fx sama dengan kosekan x diturunkan menjadi f aksen x sama dengan min kosekan x kali kotangan x. Selanjutnya ada rumus turunan fungsi. Nah, saya sarankan teman-teman semua bisa menghafalkan rumus-rumus turunan fungsi tersebut. Karena jika teman-teman paham konsep dan rumusnya seperti apa, saya jamin teman-teman semua bisa menjawab soal turunan fungsi. Nah, jika teman-teman menemukan soal turunan fungsi dalam bentuk perkalian, teman-teman cukup menghafalkan turunannya saja, yaitu U aksen Pi ditambah UPI aksen. Nah, jika teman-teman menemukan soal pembagian, teman-teman bisa menghafalkan U aksen Pi dikurangi UPI aksen per Pi kuadrat. Nah, jika teman-teman menemukan soal dalam bentuk kuadrat, rumusnya itu adalah Y aksen sama dengan A dikali N dikali U pangkat N dikurangi 1 dikali U aksen. Selamat menikmati. Nah, supaya lebih paham lagi, di sini kita langsung gas ke contoh soal. Di sini ada soal fx sama dengan sin x dikurangi cos x. Teman-teman di sini bisa langsung memisalkan sin x itu sama dengan u dan cos x itu sama dengan pi. Langsung aja diturunkan nilai sin x itu kalau diturunkan kan menjadi cos x. Kalau cos x diturunkan itu menjadi min sin x. Nah, karena di sini adalah aturannya, karena tipe soalnya itu pengurangan, kita ikuti aja aturan mainnya seperti apa. Polanya itu kan sin x dikurangi cos x, di mana sin x sama dengan u, cos x sama dengan pi. Ya udah, sama dengan u dikurangi pi. Nah, turunannya maka f aksen x sama dengan u aksen dikurangi pi aksen. Teman-teman langsung substitusikan aja nilainya langsung. U aksen itu kan sama dengan cos x. Nah, dikurangi pi aksen itu kan nilainya min sin x, karena min sama min itu hasilnya plus, jadi hasilnya itu cos x tambah sin x. Gimana? Ada gambaran belum? Supaya lebih mantap lagi gitu. Nah, ini ada soal jika fx sama dengan sin x dikali cos 3x, coba tentukan f aksen x-nya. Di sini teman-teman langsung misalkan aja nilai sin x itu kan sama dengan u, berarti u aksen sama dengan cos x. Nah, cos 3x itu kalau diturunkan hasilnya min sin 3x dikali 3 mengikuti
identitas trigonometri gitu. Ya udah dapat min 3 sin 3x untuk pi aksennya. Nah, karena dalam soal ini tipenya adalah perkalian, teman-teman bisa menggunakan rumus f aksen x sama dengan u aksen dikali pi ditambah u pi aksen. Langsung aja substitusikan nilainya. U aksen kan nilainya cos x, terus dikali pi. Pi-nya itu kan cos 3x ditambah sin x. U-nya kan sin x gitu, sama dengan sin x. Nah, pi aksennya kan sama dengan min 3 sin dikali 3x. Nah, si sin x dikali min 3 sin 3x itu bisa dikali pelangi nih. Jadi hasilnya 3 kali sin x dikali sin 3x. Nah, sebenarnya teman-teman, jawabannya sampai cos x dikali cos 3x dikurangi 3 sin x dikali sin 3x itu juga udah benar sebenarnya. Cuman kalau teman-teman ingin sampai bawah gitu, bisa difaktorin lagi, bisa menggunakan identitas trigonometri. Nanti teman-teman bisa menemukan jawabannya 2 cos 4x dikurangi cos 2x. Lumayan sulit sih, tapi Fahrul yakin teman-teman pasti bisa kok. Next soal, jika fx sama dengan sin x dikurangi 2 cos x, maka nilai f aksen pi per 2 berapa? Sebenarnya untuk tipe soal pengurangan dan penjumlahan itu sebenarnya tidak harus menggunakan pemisahan u dan pi. Langsung aja gitu diturunkan nilai sin x dan cos x-nya gitu. Di soal ini kan fx sama dengan sin x dikurangi 2 cos x. Maka f aksen x sama dengan cos x dikurangi 2 min sin x. Turunan dari cos x kan min sin x gitu. Jadi f aksen x sama dengan cos x ditambah 2 sin x. Nah, plus 2 sin x ini dapat dari mana? Ya udah lihat aja nih, minnya kan min sama dengan plus. Jadi hasilnya cos x tambah 2 sin x. Nah, kan yang ditanyakan adalah v aksen pi per 2-nya berapa gitu. Ya udah teman-teman langsung substitusikan aja nilai x-nya berapa. Langsung cos pi per 2 ditambah 2 sin pi per 2. Coba teman-teman lihat lagi tabel sudut istimewa trigonometri. Nilai cos pi per 2 kan sama dengan 0. Terus nilai sin pi per 2 kan sama dengan 1. Ya udah langsung gaskan aja. 0 ditambah 2, 2-nya tinggal diturunin. 0 ditambah 2 dikali 1, ya udah dapatnya hasilnya 2 gitu. Gimana? Gampang sih, anjas. Next, aplikasi turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buat teman-teman yang mengira turunan fungsi trigonometri itu tidak berguna, coba mikir 2 kali deh. Yang pertama itu aplikasi turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari itu menentukan papan terpendek untuk menopang pagar atau sejenisnya. Yang kedua, mencari kemiringan grafik yang bersinggungan dengan garis lurus di suatu titik. Yang ketiga, memperkirakan puncak arus mudik lebaran sehingga bisa mengantisipasi terjadinya kemacetan. Yang keempat, memperkirakan waktu optimal untuk produksi suatu barang. Yang kelima, memperkirakan suhu terendah dan tertinggi di negara 4 musim. Gimana? Sangat keren sekali, sangat badas sekali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.